Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kekuatanku. Ketika saya masih duduk di bangku SMP atau sekolah menengah pertama, saya memiliki seorang teman yang selalu terlibat perkelahian dengan para siswa di sekolahnya. Ia terlibat perkelahian bukan karena ia suka atau ingin berkelahi, melainkan karena ia sering mendapat bulian dan banyak ejekan dari teman-temannya. Suatu kali, ketika ia terlibat perkelahian dengan banyak kawannya, maka ia pun memutuskan untuk pergi dan mengadukan hal tersebut kepada kakak laki-lakinya. Kakak laki-lakinya inilah yang biasanya menjadi tempat mengadu dan perlindungan bagi dirinya. Setiap kali ia disakiti dan dibuli oleh banyak temannya, ia selalu mengadukan hal tersebut kepada kakak laki-lakinya. Kakak laki-lakinya itulah yang seringkali menolong dan membelanya ketika ia disakiti oleh teman-temannya. Saudara, melihat cerita di atas, maka kita menyadari bahwa sebagai manusia, kita adalah makhluk yang lemah. Kita bisa menderita sakit penyakit, memiliki banyak musuh, persoalan hidup, dan lain sebagainya. Bila kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, maka siapakah yang dapat menjadi tempat perlindungan kita? Banyak orang menjadikan uang, relasi, keluarga, dan kekuatannya sendiri sebagai tempat perlindungannya. Mereka berpikir ketika mereka sedang mengalami kesulitan, maka yang namanya uang, relasi, keluarga, dan kekuatannya dapat menolong mereka. Padahal, semua itu akan kita tinggalkan ketika kita mati. Satu-satunya tempat perlindungan dan pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian dikatakan pemazmur dalam Mazmur 124 ayat 8. Saudara, Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi setiap orang yang lemah, sakit, dan memerlukan pertolongan. Itu sebabnya berharaplah kepada Dia, sebab pertolongannya tidak pernah terlambat bagi orang yang mengasihinya. Pertolongannya akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap kepadanya. Dialah gunung batu dan kota benteng kita. Mazmur 94 ayat 22, tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri itu terkutuk. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Sebaliknya, andalkanlah Tuhan dalam setiap kegiatan hidup kita, yaitu melalui doa dan bertekun dalam mempelajari firman-Nya. Letakkanlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan diri sendiri, kepada uang, harta, relasi, dan keluarga. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ketika kita mengandalkan diri sendiri, pasti akhirnya akan terpuruk. Sebaliknya, ketika mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati. Begitulah firman Tuhan. Mestinya dengan mengetahui kebenaran ini, kita tidak akan lagi mengandalkan uang, harta, relasi, keluarga, ataupun kekuatan sendiri, bukan? Tetapi faktanya masih banyak yang tetap begitu, tetap tidak mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jawabnya sederhana, karena memang masih memiliki semuanya itu. Masih ada uang, masih ada relasi, masih ada harta atau keluarga. Orang yang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, misalnya ketika ia sakit, bahkan sakit parah, apa yang dilakukan pertama kali? Pasti berseru kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, tolong aku, sembuhkan aku." Saudara, saya pernah menjumpai orang seperti itu. Apa yang terjadi? Walaupun tidak diobati secara medis, sembuh, kenyataannya sembuh. Sebaliknya coba kita amati kasus yang sama. Sakit parah, tetapi yang mengalami orang yang masih mempunyai harta, orang kaya. Apa yang dikerjakan? Apa yang dia lakukan? Yang pertama pasti langsung ke dokter. Setelah itu berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Tidak salah itu, tetapi berarti Tuhan dipaksa menuruti kemauannya. Kan bisa jadi sebenarnya cara Tuhan berbeda. Lalu harusnya bagaimana, Pak? Ya harusnya berdoa terlebih dahulu, baru kalau memang Tuhan mau kita ke dokter, ya kita pergi ke dokter. Begitu. Jadi memang untuk menjadikan Tuhan kekuatan kita, itu butuh kesadaran penuh dan latihan. Harus diakui kita sering gagal, saudara, dalam wilayah ini. Tetapi percayalah, Tuhanlah kekuatan kita, dan jadikan Dia satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Kalau kita mau terus melatih diri kita, saya percaya Roh Kudus akan senantiasa memberikan kesanggupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.